Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita akan lanjutkan kajian kitab tasawuf, kitab Iqodul Imam. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hikmah atau faidah atau manfaat daripada belajar ilmu tasawuf atau manfaat daripada orang bertasawuf. Maka langsung saja, wa amma faidatuhu, maka adapun manfaat daripada tasawuf. Pertama yaitu fatahdibul qulubi, untuk membersihkan daripada hati setiap insan yang mau belajar tasawuf. Membersihkan, menjernihkan hati. Karena hati itu perlu dibersihkan. Kalau tidak, hati itu dibiarkan sedikit kotor, dibiarkan, maka akhirnya menjadi tumpukan-tumpukan yang bisa menutupi, sehingga hati kita akan menjadi karatan. Kalau sudah hati karatan, maka tidak punya kepekaan, sulit diajak ketika dipanggil untuk melakukan kebaikan, tertutuplah hati ini. Maka itu dengan melalui belajar dan bertasawuf ini, manfaatnya adalah dengan tasawuf ini hati akan selalu kita kontrol, kita jaga, dan selalu kita bersihkan. Wa ma'rifatu 'allamil ghuyubi, dan menjadikan ma'rifah, kenal, ngerti terhadap zat yang menguasai atau yang mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Autakulu, atau engkau bisa mengatakan tentang faidah atau manfaatnya tasawuf. Apa manfaat yang lain adalah samrotuhu, adapun buahnya orang belajar tasawuf atau orang menjalani laku tasawuf. Buahnya adalah sakhawatun nufusi, punya jiwa yang dermawan, jiwa yang luas, jiwa yang selalu mempunyai kepekaan, baik kepekaan secara akidah maupun peka secara sosial. Wasalamatus suduri, di samping punya sifat dermawan ya pada jiwa orang yang melakukan laku tasawuf itu juga wasalamatus suduri, selamat taslim, dadanya, jiwanya selalu menerima, tidak menjadi orang yang sulit, jadi orang yang manut, jadi orang yang selalu taslim, enak kalau diajak rembukan, kalau diajak berbicara, segala sesuatu itu selalu menyenangkan. Wa husnul khulqi, dan menjadikan baik akhlak ma'akulli makhlukin, bersama seluruh makhluk, menciptakan, menjadikan, membentuk karakter jiwa kita dengan jiwa yang akhlak. Akhlak itu tidak hanya kepada manusia, tapi seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini diantara manfaat yang akan diperoleh bagi orang yang belajar tasawuf sekaligus menjalankan laku tasawuf. Maka penting kita itu untuk memperoleh buah-buah seperti ini.
dengan harapan bahwa di akhir perjalanan mengarungi kehidupan kita ini, kita akan menemukan perjalanan yang enak, perjalanan yang menyenangkan dan menggembirakan. Dan itu semua tentu salah satunya adalah kita mau tidak mau harus belajar bertasawuf biar jiwa kita itu menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang suci, yang selalu berbaik sangka kepada semuanya. Wa'lam, ketahuilah. Tetapi ketahuilah bahwa yang dimaksudkan tasawuf itu bagaimana? Ilmu tasawuf itu bagaimana? Wa'lam, ketahuilah. Anna hadzal ilma, ing sesungguhnya ilmu ini, alladzi dzakarna, yang telah kami terangkan, yang telah kami sebutkan, ya, dari awal, mulai dari pembahasan di asal usul kata tasawuf, hukum tasawuf, dan problematika tasawuf, dan fadilah daripada tasawuf, dan sekarang tentang manfaat daripada belajar tasawuf. Itu disebut ilmu tasawuf. Tetapi yang dimaksudkan ilmu itu ilmu yang bagaimana bentuknya? Maka dijelaskan di sini bahwa ilmu yang telah kami terangkan dari beberapa episode sebelumnya itu laisa huwal qalqatu bilisan. Laisa, tiada, apa hadzal ilmu, huwa adapun hadzal ilmu, al-qalqatu, yaitu ilmu menyuarakan bilisani, dengan lisan. Jadi yang dimaksudkan tasawuf ini, ya, yang kemudian mempunyai pengaruh yang dahsyat di dalam perilaku kehidupan kita, yang mempengaruhi kepada jiwa kita. Itu yang dimaksudkan tasawuf di sini adalah bukan ilmu yang diomongkan, bukan hasil ilmu omongan tasawuf itu, bukan hasil diskusi, bukan hasil berdebat, bukan hasil bermusyawarah. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang bersumber wa innama huwa, dan sesungguhnya huwa adapun hadzal ilmi, ilmu tasawuf itu adalah ilmu adwaqun wa wujdan, ilmu yang menjelaskan tentang rasa, wa wujdanun, dan perasaan. Jadi sesungguhnya tasawuf itu adalah ilmu qalbiyah, ilmu yang hanya dirasakan oleh hati, ya, yang bisa dinikmati oleh hati, dirasakan oleh hati, yang bisa dibedakan oleh hati kebaikan dan keburukan. Jadi bukan, tasawuf itu bukan ilmu yang diperbincangkan, ya. Wala yukhadu, dan tidak diambil. Apa hadzal ilmi, maksudnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu tidak didasarkan minal auroki, dari kertas-kertas kitab, dari lembaran-lembaran kertas, bukan dari sana asal usulnya. Tapi kemudian muncul sekarang ditulis dalam sebuah kitab, itu maksudnya bahwa itu adalah hasil sebuah perjalanan dzauq, perjalanan qalbiyah, ya, seseorang di dalam menapaki kehidupan spiritual yang kemudian ditorehkan masing-masing oleh seorang sufi, ya. Jadi tidak ada literaturnya, ya, literatur maksudnya tidak kemudian seperti orang yang mengarang kitab-kitab yang lain. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang rasa, perasaan, ya. Yang dibangun itu adalah qalbiyahnya, adalah hatinya, sehingga dia tidak diambil dari catatan, dari kertas-kertas kitab,
Sumbernya itu bukan dari sana. Andaikan sekarang itu kitab itu adalah sebuah catatan dari pengalaman orang-orang yang telah sampai kepada zauq, pada rasa di dalam perjalanan spiritual sehingga dituliskan. Dan itu bukan menjadi marojiknya, ya marojiknya bukan dalam sana. Wa inna ma yukhadu, akan tetapi yukhadu diambil, disumberkan ilmu tasawuf asal mulanya itu min ahlil alwaqi, dari pengalaman orang-orang yang mempunyai rasa perjalanan spiritual. Walaisa, dan tiada apa hadal ilmi itu yunalu, diperoleh bil qili wal qol. Jadi dari informasi sana, dari informasi sini, dari debat sana, dari debat sini, tidak dari sana. Walaisa yunalu, tidak diperoleh dari cara berdebat, dari informasi sana, informasi sini. Karena ilmu ini bukan bersumber dari catatan-catatan. Karena ilmu ini bukan bersumber dari perdebatan atau diskusi. Ya, sumber tasawuf itu adalah ahlul adwaq, orang-orang yang telah mengalami pengalaman spiritual ketika bermusahabah wal muamalah billah. Wa innama yu'khadhu, wa innama yu'khadhu, dan akan tetapi sesungguhnya yu'khadhu, diambil, makhod, ya, dasarnya tasawuf itu min khidmatir rijali, dari pengabdian, dari pelayanan orang-orang tokoh-tokoh terbaik, orang-orang baik, rijal. Wa suhbati ahlil kamali, dan suhbah, pertemanan dengan orang-orang yang mempunyai kesempurnaan. Wallahi, demi Allah, ma aflaha man aflaha. Wallahi, demi Allah, ma aflaha, tiada beruntung siapa man, orang aflaha yang beruntung, illa, kecuali karena bisuhbatin, karena bersama-sama atau berteman atau bergaul. Bisuhbati man, kecuali karena bergaul dengan orang aflaha yang telah beruntung. Jadi begitu besar pengaruh berteman, berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah. Dan tasawuf itu diperoleh dari cara itu. Bisa diambil, ya, di samping melalui proses pengalaman spiritual yang dialami atau dilakukan oleh seseorang. Tasawuf itu juga bisa dijadikan sumber dasar itu juga dari berkhidmat, ya, bersama-sama bergaul dengan orang-orang yang sholihin, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang sudah mencapai kesempurnaan di dalam ibadah, bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Oleh sebab itu di sini disebut wallahi, tidak akan pernah beruntung siapa orang yang beruntung, kecuali orang yang beruntung itu adalah orang yang bersuhbah, bergaul dengan orang yang beruntung. Dalam hal ini adalah ahlul kalam, orang yang betul-betul sempurna di dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bergaul dengan orang baik, orang soleh, berguru kepada mereka-mereka itu. Wa amma tarjamatus syaikhi, dan adapun biografi syekh, dalam hal ini pengarang kitab hikamnya, matannya. Betul, ini kajian saya ini adalah sarahnya, sarah hikam yang dikarang oleh Ibnu Ajibah, tetapi kita tidak bisa meninggalkan, ya, untuk menjelaskan sedikit tentang biografi pengarang matannya kitab ini, kitab yang kemudian disarai oleh Ibnu Ajibah. Kalau tidak ada kitab matan itu, ya tidak akan lahir sarah, ya. Maka ini penting. Pengarangnya itu siapa? Biografinya Syekh pengarang kitab hikam itu. Bahwa maka adapun pengarang kitab ini adalah Syekh Al-Imam Tajuddin. Namanya adalah guru Syekh Al-Imam, seorang pemimpin Tajuddin
dengan gelar Tajuddin. Nama Tajuddin ya, mahkota agama. Watur Jumanul Arifin, dan sebagai orang yang ahli tukang menerjemahkan pada orang-orang yang makrifah kepada Allah. Dia itu pakarnya, dia itu tokohnya, tokoh yang menerjemahkan, yang mengarahkan, yang menunjukkan. Saya baca watur Juman, ini jamak dari tarojam ya, tarojum, turjuman. Jadi maknanya adalah seorang yang ahli ya, seorang yang ahli menerjemahkan, mengartikan pada orang-orang yang makrifah kepada Allah. Siapa namanya? Ya, Imam Tajuddin yang menjadi turjumanul arifin itu Abul Fadl Ahmad bin Muhammad ibnu Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain ibnu Athaillah As-Sakandari. Yaitulah Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Al-Judami nasaban. Al-Judami dan adapun Judami itu nasaban sebagai nasabnya, asal usul nasab kesukuannya. Al-Maliki ya, madhab Maliki ya, madhaban sebagai madhabnya. Iskandaria itu Daron sebagai tempat tinggalnya. Al-Qurafi Mizaron sebagai kuil atau makomnya. As-Sufi hakikatan, seorang sufi pada hakikatnya, pada asalnya seorang sufi. Bukan ahli fikih maksudnya, dia seorang sufi sejati. Asyadzili thariqatan, yang beraliran thariqah Asyadzili, pengikut Syadzili, karena beliau sebagai master ketiga dari thariqah Asyadzili. A'jubata zamani, orang yang sangat hebat di zamannya. Saya baca a'jubatu zamanihi, orang yang sangat hebat pada zamannya. Wa nakhbatu asrihi, pilihan pada masanya, orang pilihan pada masanya. Wa awanihi, dan pada waktunya itu. Siapa itu? Ya Ibnu Athaillah yang dimaksudkan. Al-Mutawaffa, yang wafat di Jumadil Akhir, di bulan Jumadil Akhir, sanata tis'in, pada tahun ke-9, bitakdimita, tepatnya wasabai mi'atin, pada tahun 700. Qalahu Asy-Syaikh Zarruq, begitulah Imam Zarruq mengatakan atau berpendapat. Wa qala, dan dawuh siapa Ibnu Ajibah fi Dibajil Madhab, di dalam kitab Dibajil Madhab, karena ada siapa Ibnu Athaillah As-Sakandari itu jami'an, orang yang mengumpulkan, memodifikasi, orang yang punya kumpulan-kumpulan di anwa'il ulumi, aneka ragam ilmu. Jadi Ibnu Ajibah itu orang yang alam, punya banyak karya ilmu. Min tafsirin, terdiri dari tafsir, wa hadisin, dan hadis, wa fikhin, dan fikih, wa nahwin, dan nahwu, wa usulin, dan usul fiqh, wa wiridalik, dan lain-lain. Jadi beliau adalah orang yang punya sekumpulan macam-macam ilmu, mulai dari tafsir sampai tasawuf. Karena ada siapa Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mutakalliman, orang yang bisa bicara, ala thariqi ahli tasawufi, melalui thariqah orang-orang sufi. Jadi beliau tidak hanya seorang ahli tasawuf ya, tapi juga dia adalah orang yang mutakallim, orang yang ahli kalam, bisa bicara melalui tasawuf,
ilmu kalam tapi bisa dijelaskan ya, melalui tasawuf. Wa'idon, beliau juga sebagai seorang penasihat, intafa'a bihi, intafa yang telah mengambil manfaat bihi kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa khulukun kasirun, banyak orang. Jadi beliau juga sebagai seorang mubaligh lah katanya, seorang yang selalu memberi nasihat kemana-mana, seorang mu'alim, seorang guru, seorang kiai. Wasalaku, dan telah menempuh ya, siapa khulukun kasirun thariqahu, ikut kepada thariqonya Ibnu Athaillah. Jadi beliau itu banyak diikuti oleh masyarakat. Thariqonya, ajaran-ajarannya itu banyak diikuti. Banyak yang menempuh wasalaku dan banyak yang menempuh mereka thariqahu, akan thariqonya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qultu, saya katakan, waqad syahida, dan sungguh telah bersaksi. Artinya syahida itu artinya waktu bersama-sama. Syahida itu waktu ada. Waqad syahida lahu, waqad syahida, dan cukup menyaksikan lahu kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa? Syekhu, gurunya Ibnu Athaillah, Abul Abbas Al-Mursi, ditakdim di masa dulu. Jadi Abul Abbas Al-Mursi sungguh beliau pernah hidup bersama dan pernah menyaksikan dulu ya. Qala berkata fi Lataifil Minan, di dalam kitab Lataifil Minan. Dan ini bahwa cerita tentang pertemuan antara Abul Abbas Al-Mursi di awal-awal sejarah perjalanan sampai kemudian masuk ke dunia tasawuf Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dulu pertamanya sebelum dia mengenal sufi tasawuf, dia ketemu dengan gurunya yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Dan ini qala dawuh sapa Ibnu Athaillah fi Lataifil Minan, dijelaskan di dalam kitab Lataifil Minan. Kata beliau, qala li asy-syekh, qala berkata, yang cerita itu Ibnu Athaillah. Qala berkata li kepadaku, siapa? Asy-syekhu, guru. Gurunya adalah Abul Abbas Al-Mursi. Gurunya berkata begini, ilzam fa wallahi la in lazimta latakunanna muftiyan fil madhabain. Jadi dulu pernah pada saat Ibnu Athaillah As-Sakandari bertamu ke dalamnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, kamu istiqomah, tidak usah kemana-mana, ilzam, udahlah, jangan nuruti pikiran kamu, mau jadi A, jadi ini, jadi itu, sudah tetaplah kamu apa yang ditunjukkan maksudnya oleh gurunya Abul Abbas Al-Mursi. Karena apa? Fa wallahi, demi Allah, la in lazimta, kalau kamu mau tetap di situ. Artinya kamu kalau mau di dunia tasawuf, kalau kamu mau duduk di situ, mau istiqomah di situ. Ini pentingnya orang istiqomah. Latakunanna, niscaya betul-betul kamu akan menjadi muftian seorang yang bisa berfatwa fil madhabaini, yaitu kedua ilmu. Kamu kalau betul-betul mau ilzam, mau istiqomah di situ, maka kelak kamu akan menjadi orang yang mampu berfatwa fil madhabaini, pada dua kutub madhab. Pasti kamu itu akan jadi. Itu prediksi daripada siapa? Gurunya. Ya, luar biasa nih Abul Abbas Al-Mursi. Ya seperti guru-guru yang seperti inilah, guru tasawuf yang kalau bisa kita temukan. Jadi jauh-jauh sudah bisa memprediksi ya kepada santrinya, kepada murid thariqahnya. Jadi kamu sudahlah istiqomah di situ Ibnu Athaillah.
Kalau kamu istiqomah di situ, demi Allah kamu akan menjadi seorang yang hebat, seorang mufti pada dua madhab, orang yang diberikan kemampuan untuk berfatwa pada dua kajian ilmu. Yang dimaksudkan yuridu madhab ahli syariati, ya, ahli ilmi dhahir. Pertama, kalau kamu mau istiqomah di situ, maka kamu nanti akan menjadi seorang yang ahli ilmu dhahir. Kamu tidak hanya, ya, akan diberikan kemampuan yang lain, kamu akan diberi kemampuan pertama adalah ahli syariah. Wa madhab ahli haqiqah, ahli ilmi batin. Yang kedua, kamu akan menjadi orang yang memegang madhab ahli haqiqah, ahli ilmi al-batin. Kamu akan punya kemampuan, diberi kemampuan menjadi orang yang mempunyai kemampuan ilmu batin. Jadi ini prediksi daripada Abul Abbas Al-Marsi. Dengan catatan Ibnu Athaillah disuruh ilzam, istiqomah di situ. Ya, ini prediksi luar biasa. Ya, akhirnya terbukti bahwa yang namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari akhirnya menjadi seorang ulama yang mampu berbicara dua kutub ilmuwan, ilmu syariah dan ilmu tasawuf, ya, ilmu batin. Wa qala, dan dawuh fihi, di dalam kitab Lataiful Minan juga, aidon juga, wallahi, ini juga gurunya. Jadi sumpahnya guru itu meyakinkan, ini bukan sumpah, kata-kata yang membuat yakin murid kepada guru, membuat yakin kepada murid itu juga penting. Penegasan yang luar biasa. Padahal Ibnu Athaillah As-Sakandari ini belum jadi apa-apa, belum menjadi ulama besar, belum menjadi seorang sufi, belum menjadi seorang pengarang kitab. Tapi oleh gurunya sudah diprediksi itu. Dan memang sulit mencari guru-guru model seperti ini. Sudah gajah, bahkan tidak ada sudah. Wallahi, ini dawuhnya Abul Abbas Al-Marsi mengatakan kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, wallahi, demi Allah, la yamutu, tidak akan pernah mati siapa hadas syabu, pemuda ini, hatta yakuna, sehingga ada atau jadi siapa pemuda ini, da'ian, orang yang mengajak, yad'u, yang mengajak siapa ilallahi, kepada Allah. Demi Allah, pemuda ini tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah mati, sehingga dia akan menjadi seorang tokoh, menjadi seorang master yang akan membawa dan mengajak orang untuk menuju berbondong-bondong kepada ilmu tasawuf. Ternyata banyak kan, ternyata terbukti. Beliau adalah master ketiga di dalam Thariqah Asy-Syadzili. Ini seakan menjadi sebuah isyarah luar biasa, ya, isyarahnya seorang wali dari guru beliau Abul Abbas Al-Marsi. Abul Abbas Al-Marsi itu murid atau santrinya Abu Hasan Asy-Syadzili. Mengatakan, dan terbukti memang Ibnu Athaillah As-Sakandari akhirnya menjadi orang top nomor 3 sebagai master Thariqah Asy-Syadzili. Yang dari beliaulah, ya, yang namanya Thariqah Asy-Syadzili, Al-Hikam, kitab-kitab Tanwirul At-Tanwir, Lataiful Minan, itu sampai ke jagat raya, sampai ke Indonesia, sampai ke sini, itu semua itu karena apa? Ya karena Ibnu Athaillah. Karena di antara santri yang ada, yang banyak catatan dan tulisannya tentang guru-gurunya itu, ya Ibnu Athaillah. Dari sinilah sebuah ajaran, sebuah madhab itu akan kekal dan akan terus berlanjut ketika ajaran-ajaran itu ada yang meneruskan dan kemudian ditorehkan dalam karya-karya. Waqala fihi aidon, waqala, dan dawuh juga di dalam kitab Lataiful Minan, aidon juga. Artinya yang dawuh itu memang Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena yang cerita itu Ibnu Athaillah. Tapi yang dawuh di sini adalah gurunya. Ini pesan-pesan guru. Apa yang ketiga ini? Wallahi, demi Allah, layakunanna,
niscaya akan menjadi laka bagimu apa sya'nun azimun, pangkat yang agung. Wallahi, demi Allah, la yakunanna, betul-betul akan menjadi laka bagimu apa sya'nun azimun, yaitu pangkat yang agung. Jadi ini ketiga kalinya menyampaikan kepada Ibnu Athaillah Sekar. Luar biasa Abul Abbas Al-Mardi, guru yang menjadi dawa, guru yang luar biasa. Jadi sampai seorang Abul Abbas Al-Marsi sebagai guru beliau itu mengatakan di dalam kitab yang sama itu, demi Allah kamu kelak akan mempunyai pangkat yang luar biasa agungnya, demi Allah kamu kelak akan mempunyai pangkat yang agung. Qala, maka berkata, artinya ya yang berkata itu di dalam cerita ini Ibnu Athaillah, tapi yang berkata aslinya adalah Abul Abbas Al-Fakana, maka ada Ibnu Athaillah bihamdillahi, dengan memuji kepada Allah, mala ungkiruhu, aku tidak pernah mengingkari, aku akan. Dan apa yang dikatakan guru, aku tidak pernah mengingkari. Dan ternyata terbukti, ya, ucapan-ucapan gurunya itu terbukti. Walahu, dan itu bagi Ibnu Athaillah, walahu, dan itu bagi Ibnu Athaillah minat ta'alifi, itu beberapa karya, khamsatun, adapun 5. Dan ini Ibnu Athaillah punya karya-karya, ada 5 karyanya yang terkait dengan kitab tasawuf. Pertama, At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, namanya kitabnya Tanwir fi Isqatit Tadbir. Walataiful Minani, dan kitab Lataiful Minan fi Manaqibi Syaikhi Abil Abbas wa Syaikhi Abil Hasan, yang menjadi manaqibnya, cerita gurunya Abul Abbas Al-Marsi dan gurunya guru yaitu Abu Hasan Asy-Syadzili. Itu kitabnya itu Lataiful Minan. Jadi di dalam kitab Lataiful Minan itu menceritakan banyak tentang gurunya yaitu Abul Abbas Al-Marsi dan gurunya Abul Abbas yaitu Abul Hasan Asy-Syadzili. Itu ada di situ, termasuk petua-petua beliau, hizib-hizib beliau, wirid-wirid beliau di situ. Wa Tajul Arus, dan kitab Tajul Arus. Wa adapun Ibnu Athaillah itu mu'allifun, pengarang, minhuma, dari keduanya. Wa Miftahul Falahi, dan kitab Miftahul Falah fi dzikri wa kaifatis suluk. Ya, kitab Miftahul Falah fi dzikri wa kaifiyatus suluk. Walahu aidon, walahu, dan bagi Ibnu Athaillah As-Sakandiri aidon juga al-qaulu, adapun ucapan. Artinya punya karya juga beliau, namanya al-qaulu, karya beliau kitab ini. Al-qaulu al-mujarradu fi ismil mufradi. Jadi kalau dihitung 1 Tanwir, Lataiful Minan, 3 Tajul Arus, Miftahul Falah, 4, dan yang kelima adalah al-qaul al-mujarrad fil ismil mufrad. Wal hikamul ladzi arudna, dan adapun kitab hikam alladzi aradna, yang hendak kita annatakallama, membicarakan alaihi, atas hikam ini. Wa matmanuhu, dan adapun kandungan hikam. Min ulumil qaumi, terdiri dari ilmu-ilmunya orang-orang sufi. Itu arbaatun, ada 4. Jadi kandungan penjelasan di dalam kitab hikam itu ada 4. Pertama, al-awwal, adapun yang pertama di dalam hikam itu ilmu tadzkir, menjelaskan ilmu tadzkir, eling kepada Allah, wal wa'di, dan nasihat, tentang nasihat. Wa qad haza, dan sungguh telah menggapai atau memperoleh siapa Ibnu Athaillah minhu, dari ilmu tadzkir,
Wa qad khaza dan telah memperoleh siapa Ibnu Athaillah minhu dari ilmu tadkir au faronusufin ing pangkat yang sempurna. Dari ilmu tadkir wal wa'di ini betul-betul Ibnu Athaillah telah menggapai satu pangkat yang sempurna. Wawa dan adapun ilmu tadkir itu lima komil awami dimiliki pada makomnya orang-orang awam. Watus tafadu dan diambil apa mawaduhu materi daripada ilmu tadkir. Jadi ilmu pada bab pertama itu pada awal ya, tidak di dalam kandungan kitab hikam itu materi-materinya itu diambil min kutubi Ibnul Jauzi dari kitabnya Ibnul Jauzi. Wa ba'di ta'lifil mahasibi dan sebagian karangan-karangan Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Wa suduri kutubil Ihya'i dan terus kemudian bersumber dari kitab-kitab Ihya atau muqaddimah awal daripada kitab-kitab Ihya. Wal Quti dan kitab Qutil Qulub ya yang dikarang oleh Imam Al-Makki. Wa tahbiril Qusyairi dan materi-materi itu juga diambil dari tulisan-tulisan Imam Qusyairi. Wa majra-majra itulah yang terjadi adanya wallahu a'lam. Wallahu adapun Allah itu alam yang lebih mengetahui. Yang kedua, bahwa di dalam kandungan hikam itu asani, yang kedua adalah tasfiyatul a'mali, mensucikan amal-amal, wa tashihul ahwali dan membenarkan kepada pengalaman spiritual. Jadi penjelasan yang kedua isinya ya, ini secara kesimpulannya ini, isi daripada pembahasan di dalam kitab hikam itu bagaimana cara membersihkan amal dan membenarkan pengalaman-pengalaman spiritual orang itu dibenarkan. Ya, wa tashihul ahwal atau membenarkan ahwal-ahwal atau pengalaman spiritual atau kondisi hati seseorang. Nah, ini bisa juga diartikan. Jadi membenarkan ya kondisi hati seseorang dengan cara apa? Bitahliyatil batini, dengan menghiasi batinnya, bil akhlakil mahmudati, dengan akhlak-akhlak yang terpuji, wa tadhiri dan mensucikan batin minal ausofil madmumati dari sifat-sifat yang tercela. Wa hadza dan adapun ini hikam itu hadzul mutawajjihina, hikam itu menjadi bagian daripada orang-orang yang mentawajuhkan, orang-orang yang menghadapkan, minas shadiqina dari orang-orang yang membenarkan, wal mubtadiina dan orang-orang yang mubtadi, orang-orang yang memulai, minas salikina dari orang-orang yang menempuh jalan thariqah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikam ini bagian daripada orang yang tawajuh, yang menghadapkan, ya, yang mempercayai, yang membenarkan dan memulai melalui menempuh jalan suluk. Wa qad khaza dan telah memperoleh siapa Ibnu Athaillah minha ya, dari tasfiyatul amal ini jumlatan sholihatan, sejumlah kebaikan-kebaikan. Ternyata dari proses tasfiyatul a'mal dan wa tashihil ahwal ini mengantarkan Ibnu Athaillah menggapai sejumlah sumber-sumber kebaikan. Wa madadua dan adapun sumber materinya, wa madadua adapun sumber dasar ya pengambilan maroji
Tasfiyatul A'mal itu min kutubil Ghazali, dari kitab-kitabnya Imam Ghazali, Wasuhrawirdi, dari kitabnya Imam Suhrawirdi, wa nahwihima, dan sepadannya. Jadi Ibnu Athaillah dalam penjelasan ya tentang Tasfiyatul A'mal itu mencapai yang hampir-hampir sama dengan penjelasannya di dalam kitab-kitab itu. Materi-materinya itu bersumber dari kitabnya Imam Ghazali. Dan sekali-kali walaupun di Imam Ghazali, Suhrawirdi, dan tokoh-tokoh tasawuf yang marang kitab itu sesungguhnya dia tidak mengambil dari mana literaturnya, tetapi dari pengalaman spiritual. Jadi pengalaman spiritual itulah yang menjadi ma'khud, yang menjadi marojiknya, ya, literatur dasarnya, yang kemudian ditorehkan, ditulis oleh ahli-ahli sufi ini. As-salisu, adapun yang ketiga adalah tahqiqul ahwali wal maqamat, untuk merealisasikan ya ahwal, pengalaman-pengalaman spiritual, wal maqamati, dan makom, tingkatan makom, wa ahkamil adwaki, dan hukum ya ahkam, wa ahkamil adwak, dan hukum-hukum, hukmun hikamun, ya, hukmun ahkam, hikmah hikamun. Jadi wa ahkamul adwaki, serta merealisasikan, mengeterapkan ahkamil adwak, wal munazilati, dan tahapan-tahapan di dalam tasawuf. Wa adapun tahqiqul, ya, tahqiqul ahwal itu nasibul mustasyrifina, bagian atau termasuk tergolong orang-orang yang mulia, minal muridina, dari orang-orang yang menginginkan untuk menuju jalan kepada Allah, wal muqtadiina, dan orang-orang yang mengawali minal arifina, dari golongan orang-orang yang ma'rifah. Wa hadza, adapun ini tahqiq kul ahwal itu an-nau'u, bagian min aktsarima, dari kebanyakan waqa'ah yang terjadi atau yang muncul fi, di dalam kitab ahkam. Wa madatuhu, dan adapun materinya, materi daripada tahqiqul ahwal, sumber materinya itu min matsali kutubil Hatimi, yaitu dari kitab-kitabnya Syekh Al-Hatimi. Syekh Al-Hatimi itu yang dimaksud ya Ibnu Arabi itu. Syekh Al-Hatimi itu Ibnu Arabi, karena nama Al-Hatimi itu adalah Wasya Al-Akbar Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi. Jadi kalau tidak mengerti atau tidak kenal kitab-kitabnya Syekh Al-Hatimi, maksudnya adalah kitabnya yaitu Imam Al-Arabi, Ibnu Arabi. Kitab yang terkenal adalah asyharul kutubnya itu adalah kitab Al-Futuhatul Makkiyah, di samping Fususul Hikami, ya, Fususul Hikami itu karangan daripada Ibnu Arabi. Materi-materinya diambil dari situ, ya. Fil muamalati wal, di dalam masalah muamalah itu artinya pergaulan, ya. Pergaulan seorang sufi, muamalah dengan Allahnya, dengan Allah itu bagaimana. Wal buni, dan materi itu juga diambil dari kitabnya Syekh Al-Buni. Al-Buni itu siapa sih? Al-Buni itu ternyata nama aslinya adalah Abul Abbas Ahmad bin Ali bin Yusuf, yang dinisbatkan kepada Buna. Buna itu salah satu kota di Maghrib, di Maroko. Wal Buni, ya, kalau bacanya seperti itu, ya. Nah, di dalam kitab beliau menjelaskan tentang fil manazilati, di dalam tahapan-tahapan, ya, di dalam thariqah, di dalam tasawuf, ila ghairi dzalik, dan lain-lain sebagainya. Ar-rabi'u, yang keempat,
Di dalam isi daripada kitab hikam itu al-ma'arifu, menjelaskan tentang ma'rifah. Wal ulumul ilhamiyatu, dan ilmu-ilmu yang bersifat ilhamiyah, wa fihi, dan di dalam hikam minha, di antaranya adalah ma'arif wal ulumul ilahiyah, itu sesuatu layakhfa, yang tidak samar lagi. Artinya sudah tidak diragukan lagi bahwa di dalam kitab hikam itu penjelasannya itu banyak tentang masalah ma'rifah dan ilmu-ilmu yang bersifat ilham. Itu sudah tidak dirahasiakan lagi. Lakin akan tetapi kutubuhu, jadi lakin akan tetapi kutubuhu, kitabnya hikam itu muliat, dipenuhi bisarhia, dengan syarahnya, ya, dengan penjelasannya ma'arif, ya. Tetapi di dalam kitab hikam itu penuh dengan penjelasan masalah ma'rifah yang banyak. Bisarhia, dengan penjelasan tentang ma'rifah. Wasyama, terutama at-tanwir, walato ifil minan. Terutama di situ didukung banyak, ya, oleh kitab tanwir dan lato ifil minan. Saya ulangi bahwa ilmu ma'rifah, ilmu-ilmu yang bersifat ilhamiyah itu di dalam hikam itu tidak diragukan lagi, hanya tidak dirahasiakan lagi. Dan kitab-kitabnya, ya, kitab-kitab kitab-kitabnya Ibnu Athaillah itu penuh dengan penjelasan tentang ma'rifah. Itu maksudnya, ya. Lakin akan tetapi kutubu, kitab-kitabnya Ibnu Athaillah, ya, bukan kitab hikam. Lakin kutubu, akan tetapi kitab-kitabnya Ibnu Athaillah itu muliat, dipenuhi kutub kitab-kitabnya Ibnu Athaillah bisyarhiyat, penjelasan tentang ma'rifah. La siyama at-tanwir, terutama kitab tanwir, walato ifil minani, dan kitab lato ifil minan. Itu banyak sekali penjelasan tentang ma'rifah kitab-kitabnya daripada Ibnu Athaillah Sakandari. Alladani, yang keduanya, huma, adapun keduanya, kasyarhi, ya, kasyarhi seperti seperti penjelasan li jumlati hadzal kitabi, terhadap sekumpulan kitab ini. Wabil jumlati, dan sejumlah, bahwa maka adapun hadzal kitab itu jami'un, menjadi kumpulan, lima, terhadap sesuatu, fi kutubis sufiyah, ya, menjadi kumpulan kitab-kitab sufi al-mutawwalati, yang dijelaskan secara panjang, kitab-kitab sufi yang dijelaskan dengan cara panjang, wal mukhtasarati, dan secara mukhtasar, ma'aziyadatil bayani, dengan ditambahi penjelasan, wakhtisoril alfati, dan diringkas lafaz-lafaznya. Wal maslaku, adapun tempat suluk, wal maslaku, maka adapun tempat perjalanan atau suluk, alladzi salaka, yang ditempuh oleh Ibnu Athaillah fi, di dalam maslak itu, maslakut tauhidi. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab-kitabnya, jadi perjalanan suluknya beliau itu, ya, perjalanan suluk tauhid. Nggon suluknya atau tempat suluknya yang ditempuh oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu namanya maslakut tauhid. La yasau ahadun, tiada muat, tiada mampu, tiada muat siapa ahadun, seseorang, ingkarahu, mengingkari, walaton, ya, la yasau ahadun, la yasau, tidak muat siapa ahadun, seseorang, ingkarahu, walatokna, dan tidak ada yang mampu untuk mencela fihi, di dalam maslak, walayadu, dan tidak bisa meninggalkan siapa, yaitu masalik atau maslik, orang yang menempuh, meninggalkan ilmu tanah kepada sesuatu yang
penting dengan maslik sifatan hamidatan kepada sifat yang terpuji. Illa kasahu iyaha wala sifatan damimatan illa azalaha anhu bi'nillahi kama qala Syekh Ibnu Abbad fi wasfit tanwir. Sebagaimana itu semua dikatakan oleh Ibnu Abbad di dalam penjelasan di dalam kitab Tanwir. Wa huma adapun keduanya, kitab Tanwir dan kitab Lataiful Minan itu ikhwani, seperti dua saudara min abin wahidin wa ummin wahidatin, dari satu ibu dan satu bapak dan satu ibu. Qala Sayyidi Ahmad Zarruq fi ba'di syuruhi, demikianlah yang dikatakan oleh Imam Zarruq di dalam sebagian penjelasan kitab-kitabnya. Yang penting kesimpulannya bahwa kembali kepada inti poin, kepada faidah atau manfaat belajar ilmu tasawuf itu, yang pertama sebagaimana saya jelaskan tadi, yaitu untuk membersihkan hati dan serta memarifahkan jiwa ini untuk semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kata lain, bahwa belajar tasawuf itu akan membuah jiwa yang dermawan, punya kepekaan sosial, punya kepekaan tauhid, punya jiwa besar, dan yang tidak kalah menarik, mempunyai akhlak yang mulia terhadap semua makhluk yang diciptakan oleh Allah ini. Mudah-mudahan akan dijadikan ilmu yang manfaat. Wa khairan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.